There it is, with its big, naked windows. You know, I plan on asking you about this quality when we get to know each other better. It's nice. Too nice. You know, horror movie or the news. To everyone out there chasing their dream, mac and cheese. Cute. Is there more to you? Let's find out. Jaguners, para romantisme agak kareba. Jangan lupa bahagia atau cinta alam kopi semua perempuan lelaki anugerah terindah ya Neria. Jadi ini lanjutan kisah Joe dan Beck. Seorang penjual buku diam-diam mengagumi mahasiswi sangat-sangat cantik yang sempat berkunjung ke tokonya. Berkat pandangan pertama itu, obsesinya pun perlahan mulai bangkit, menyingkirkan apapun yang jadi penghalang bagi perasaannya. Bahkan pria ini hingga tenggelam dalam tekadnya untuk memiliki mahasiswi cantik itu seutuhnya dengan cara yang tak masuk di akal. Saya yakin jika ini akan menjadi perbincangan hangat untuk kita sebagai pecinta sejati, bakal tenggelam di dalamnya. Untuk episode sebelumnya, link ada di deskripsi video. Jadi lanjutan ceritanya gini sayangku. Di saat-saat sekarang ini tuh Joe dan Beck sedang berbunga-bunganya, bahkan mereka tinggal serumah layaknya sepasang suami istri. Work. I'll fold the laundry. Beck sibuk menulis sebab cita-cita terbesarnya menjadi seorang penulis, sementara Joe untuk sementara ialah yang mengerjakan bagian dapur. Setiap harinya kejutan demi kejutan kebahagiaan mereka berdua selalu terurai dengan indah. Namun ada satu hal yang sudah dari dulu jadi penghalang besar bagi perasaan mereka, tak terkecuali Joe yang selalu mendapatkan sindiran dari Peach ketika ia semakin dekat dengan Beck entah kenapa. Sampai suatu waktu Beck kumpul dengan teman-temannya di mana Joe juga ada di sana. Seperti kebiasaan Joe, ia selalu mengamati gerak-gerik teman-temannya Beck siapapun itu, dan sepertinya ia akan berperang dengan Peach ke depannya. Peach has it out for me. I'm trying, Beck, to bring out the worst in me. Nah, kita tahu bersama jika si Joe ini nekat melakukan hal apapun, bahkan yang tak masuk di akal pula, jika ada yang menjadi penghalang bagi perasaan cinta, obsesi besarnya terhadap Beck. Seperti yang dialami oleh Benji, ia tewas mengerikan pada episode 3 dan 4. Joe membunuhnya lalu membakarnya di tengah hutan. Dan ya, meski Peach adalah sahabat terdekat Beck, tapi ia selalu ikut campur dengan urusan obsesi cinta Joe terhadap Beck itu. Lalu Joe kini mulai menjalankan aksinya. Ia mulai memantau keseharian Peach, termasuk sekarang Joe diam-diam mengikuti si Peach saat jogging, dan ini semua berawal dari perang psikologis. Joe akan menyingkirkan Peach bagaimanapun caranya. Get into her head. So, sadomasochist? Knockoffs. And the specs on the... Clothed at work. It's $6.50. She doesn't go anywhere without that laptop. See inside. Joseph? I didn't know you were here, Peach. Hey. No, it's perfect. This plays down tomorrow night for a private party. You know? You're amazing. Sampai suatu waktu Peach mengadakan sebuah pesta, pastinya ia mengundang Beck. Begitupun dengan Beck pasti mengajak Joe juga. Namun kehadiran Joe di sini membuat Peach malah jengkel. Pikirnya ini si Joe kenapa nempel terus dengan Beck ya? Nah, tak lama setelahnya di pesta ini ternyata Peach ingin memperkenalkan Beck dengan seorang pria bernama Roger, di mana si Roger ini telah menerbitkan beberapa penulis terkenal, dan ini pasti ada kaitannya dengan Beck yang bercita-cita sebagai seorang penulis. Lalu maksud yang sesungguhnya Peach berusaha membuat mereka saling kenal karena ingin merusak hubungan Joe dan Beck. Lalu sementara Joe yang terasingkan hanya bisa termenung, rasa cemburu pun sudah pasti melihat Beck ngobrol-ngobrol dengan Roger di sana. Ini semua karena ulah si Peach. Dan pada situasi inilah Joe
Joe sangat-sangat tidak menerima perbuatan si Peach itu yang mulai merusak kebahagiaannya dengan baik menyempitkan tawanya, mengecilkan jiwanya, bahkan mulai merusak pikiran Joe. Dan disinilah sisi paling buruk pada Joe mulai kelihatan. Touche, bitch. Nah, ketika Peach pergi mengambil sebotol anggur, Joe diam-diam mengamankan tasnya Peach lalu menyudutkan diri untuk segera memeriksa apa saja isi pada netbook si Peach itu. Namun sayang itu ada kata sandinya. Joe pun lanjut memeriksa dompetnya, tidak ada hal yang janggal, tapi pada saat Joe memeriksa buku harian Peach, ternyata ia menemukan slip foto. Aduhai bek, entah apa maksud Peach menyimpan foto itu. Keesokan harinya Niner, karena Peach mencurigai jika Jola pasti yang mengambil netbooknya, ia pun datang secara paksa mengajak Beck ke apartemennya Joe mengotak-atik mencari netbook miliknya itu. Namun Joe pasti menyimpannya seaman-amannya. Joe bukan orang bodoh. Joe yang berlagak polos seolah tidak mengetahui apa-apa membuat Peach malah langsung balik sementara Beck memilih tinggal. Namun Joe langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap Beck saat ia terasingkan di waktu Beck ngobrol dengan Roger di pesta pada tempo hari itu. Oh, Beck. You're allowed to be jealous of Roger. Wait, no. He's young and successful. Posts on my pages. He doesn't care! You are an asshole. Dan inilah pertengkaran pertama mereka. Ini semua terjadi karena Peach. Jadinya Joe semakin jengkel dengan Peach. Bahkan sekarang ia sudah berniat untuk menghukum Peach karena telah menghalangi obsesinya terhadap Beck. Nah, hari demi hari Joe selalu memantau apa saja kegiatan Peach di rumahnya. Sampai pada suatu waktu Joe telah berhasil mengetahui sandi netbook Peach yang dicurinya. Tanpa basa-basi, Joe langsung memeriksa semua file di dalamnya. Dan apakah yang ditemukan Joe? Ia melihat kumpulan foto-foto seksai Beck. Dan ini sangat-sangat aneh. Kenapa ada perempuan mengoleksi foto teman sejenisnya sendiri? Lalu di sini Joe langsung menyadari fakta sebenarnya jika ternyata Peach telah terobsesi dengan Beck, sahabatnya sendiri. Itu makanya Peach selalu mengawasi, mengontrol karena ingin memiliki Beck seutuhnya. You've got a stalker, Beck. Nah, sekarang Joe telah mengetahui siapa Peach sebenarnya pun mulai beraksi untuk menyingkirkan Peach dari Beck bagaimanapun caranya. Seperti sekarang ini Joe diam-diam mulai mengikuti Peach yang sementara lagi jogging. I'm in hell, Beck. So, to hell with it. My feet, runner's high. It is pretty great. Oh, she's dead. Setelah membunuh Peach, Joe pun langsung lari ketakutan karena jangan sampai ada orang yang melihatnya, nanti itu bisa hancur si Joe. Apalagi kalau Beck sampai mengetahui hal ini. Lalu pada saat Joe tiba di apartemennya, ternyata ia menemui Paco serta ayah angkatnya Run sedang tergeletak di lantai akibat terlalu banyak meminum pil karena masalah rumah tangga. Lalu Joe yang berniat menyelamatkan Run di sini malah dihajar karena memang Run sudah lama jengkel dengan Joe yang katanya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka. That beating was karmic. Keesokan harinya Joe memutuskan untuk menemui Beck di rumahnya sekalian memperlihatkan muka bonyoknya dengan maksud ingin dirawat juga dengan Beck. Tapi Joe malah terkejut melihat Peach yang ternyata juga ada di rumahnya Beck. Ia sedang dirawat oleh Anika dan Lynn. Joe tentunya merasa sangat heran karena ternyata Peach masih hidup, sempat terselamatkan pada saat kejadian di taman jogging kemarin. Sementara Peach yang belum saja mati membuat Joe semakin menjadi-jadi. Ia lanjut mencari cara lain untuk membunuh Peach bagaimanapun caranya
Meskinya Peach yang cukup cerdas mengetahui jika Joe pasti mempunyai banyak rencana di saat sekarang ini, ia pun memutuskan untuk berangkat keluar kota cukup jauh dari sini, tak terkecuali Peach pastinya mengajak Beck juga menemaninya ke sana. Beck menganggap Peach sebagai sahabat terbaiknya, pastinya akan ikut ke sana tanpa ia mengetahui jika selama ini Peach sebenarnya terobsesi dengan dirinya. Lalu pada saat Beck datang menemui Joe di toko bukunya untuk memberitahu perihal keberangkatannya hari ini ke salah satu rumah Peach yang berada di luar kota, dan tentunya Joe di sini pasti tidak sepakat dengan hal itu karena ia tidak sanggup LDRan dengan Beck, apalagi memang Joe telah mengetahui siapa itu Peach sebenarnya. Tanpa kata ragu, Joe di sini langsung memberitahu Beck jika Peach sebenarnya telah diam-diam terobsesi denganmu, Beck. Namun Beck malah seakan tidak percaya dengan hal itu. She's manipulating. Why in the world? She's in love with you. You know that. I gotta go. I'm sorry, wait. No, thank you for being honest. Nah, ketika Beck sudah balik, Joe pun langsung mencari tahu di Google Maps kemana sebenarnya Peach akan membawa Beck pergi, sampai Joe menemukan titik lokasi rumah Peach itu yang ternyata berada pada tempat terpencil, memerlukan waktu ya kurang lebih 1 jam untuk sampai ke sana. Lalu di malam ini juga Joe memutuskan untuk berangkat ke rumah Peach itu melewati hutan-hutan, namun sial, seekor rusa tiba-tiba nyebrang di tengah perjalanan Joe. Coming back. Nah, esok paginya barulah Joe menyadarkan diri dan menemui jidatnya lagi sobek akibat benturan semalam. Tanpa putus asa, Joe terus berusaha sekuat mungkin untuk melanjutkan perjalanannya menuju kediaman Peach dengan Beck di sana. Sementara di rumah itu Peach serta Beck ternyata sudah menikmati hidangan paginya. Terlihat Peach begitu ramahnya melayani Beck, mengambilkan ia makanan tanpa Beck menyadari jika ini semua sebenarnya hanyalah usaha Peach untuk mempengaruhi, untuk menarik Beck masuk ke dalam dunianya hingga Beck benar-benar terjerumus di dalamnya. Di sisi lain ternyata Joe juga telah tiba. Ia berhasil menemukan rumah Peach yang terpencil ini dan itu nampak bak istana. Nah, untuk mengintai apapun yang akan dilakukan Peach terhadap Beck di dalam, Joe pun diam-diam mulai memasuki rumah itu, dan apa yang dilihat Joe tak lain dirinya melihat Peach sedang menjajah privasi Beck yang sementara lagi mandi. Wah, ini benar-benar tidak sehat. Sialnya Joe di sini tiba-tiba kebelet ingin pipis, terpaksa ia mengambil jalan pintas menabung air jagungnya itu pada toples hiasan milik Peach. Nah, setelah Beck mandi dan memakai kostum pilihan Peach, datanglah seorang pria yang bernama Raj. Raj! Long time no see. Entah rencana apa lagi yang digarap oleh Peach hingga ia mengajak Raj ke sini. Sementara Joe melihat itu semua hanya bisa terus menguntit sediam-diamnya menunggu ending dari rencana Peach itu. Nah, tak lama kemudian kita melihat Peach mengajak mereka minum bareng. Bukan cuman minum saja, tapi Peach juga memberi mereka sebuah pil, entah untuk apaan, atau bisa saja itu adalah pil perangsang. Dan benar saja setelah obat itu bereaksi, Beck tiba-tiba terlihat geram melihat Raj. Lalu Peach pun juga mulai meluangkan obsesinya terhadap Beck, mengelus-elus rambutnya dari belakang. Parahnya lagi, Peach mengajak mereka untuk segera mengambil posisi, sementara Joe melihat kelakuan mereka hanya bisa terus mencari cara untuk mengacaukan semuanya, sampai Joe berhasil menemukan pistol milik Peach di laci. Lalu hal yang paling menjengkelkan di sini Peach mulai mencium Beck yang sudah kehilangan arah. Untung saja Beck cepat menyadarkan diri lalu berdiri meninggalkan mereka. Nah, tiba keesokan harinya Beck langsung mempertanyakan kelakuan Peach perihal semalam. What was that last night? What was what? You kissed me. We were all rolling. You were really high. I'm your friend, and that's what friends do. Shit, I'm trying to say. Jesus Christ. This entire conversation is insane. I came here. Joe is nothing. In a heartbeat. I need a break. Use people! Why are you in my house, Joseph? I'm picking up Beck. You
Peach, why are you? Oh my God. Stop saying it! Joseph? Hingga pada akhirnya Peach terbunuh, lalu kini Joe telah balik ke apartemennya dalam keadaan pincang, sementara Beck sudah balik duluan. 1 minggu pun telah berlalu atas kejadian itu, di mana Beck hanya bisa menangisi kepergian Peach, sementara Joe tidak tahu akan berbuat apa lagi untuk menenangkan Beck di sini. Orang yang paling ia cintai, di mana obsesi cinta Joe terhadap Beck itu jauh lebih besar hingga ia nekat melakukan apapun itu jika ada penghalang bagi perasaannya, sekalipun itu harus membunuh. So the fridge is fully stocked. You're going to get through this. Joe, you stay. I can stay as long as you want. Kini hari demi hari Joe dan Beck meniti kebahagiaan bersama. Kadang Beck yang nginap di apartemennya Joe, kadang pula Joe yang nginap di apartemennya Beck. Begitu seterusnya. Dimana saat ini Beck juga sudah sangat berusaha merelakan kepergian Peach, meski itu amat berat baginya, dan ini layaknya bulan pertama yang amat sempurna. Mereka berdua terlihat lebih dekat dari sebelumnya, tak bisa saling melepaskan tangan, tak bisa saling menjauh. Intinya Beck maunya nempel terus, dan ini sepantasnya hadiah untuk obsesi Joe setelah melewati kerja keras yang panjang untuk mendapatkan Beck seutuhnya. Nah, setelah seminggu kemesraan itu terjalin, ternyata hubungan mereka berakhir begitu saja. Jadi serba salah, entah dari mana sumbernya. Nah, itu makanya Joe memutuskan untuk mendatangi seorang psikiater bernama Nikki. Setidaknya hal ini bisa membantu Joe untuk menemukan akar permasalahan hubungannya dengan Beck. How do you know? My last relationship. Things were good at first, but then it started to feel like something was different. Usut punya usut ternyata akar permasalahan hubungan mereka, di mana pada suatu waktu Joe telah ketahuan oleh Beck saat Joe diam-diam memantau seluruh aktivitasnya Beck, mau itu di kampus atau dimanapun juga. Dan bagi Beck ini sudah kelewatan dari sekedar perasaan cinta itu sendiri. You trust someone. Are you following me? No, I was following you. Stop lying. You're being crazy. Please don't. You and I, we're over. I'm letting you go. Goodbye. Turns out, it is like... Singkat cerita Niner, setelah beberapa hari hubungan mereka berakhir, tidak munafik juga, ternyata Beck merindukan sosok Joe yang dari dulu selalu mensupport dirinya untuk mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang penulis. Dan ya, karena Beck sudah tidak sanggup memikul kerinduan itu, ia pun menghubungi Joe untuk segera merapikannya. Hey, can I steal you for an hour tomorrow, maybe? It's a date. Shouldn't. I won't. Kini mereka berdua kembali bertemu setelah beberapa hari berjarak, dan situasi sekarang pada pertemuan ini mereka terlihat layaknya orang asing yang baru saja kenal. Persis pada pandangan pertama mereka, kala itu senyum kerinduan masing-masing tak terbendung sampai Joe dan Beck mulai ngobrol-ngobrol duduk berdampingan. Or move closer. You're thinking. Tak tertahankan, pada akhirnya mereka di sini menjagu. Jagungnya Joe kembali tertanam, dermaga tua jadi saksi bisu. Lalu hubungan mereka kini sudah pulih. Beck sudah kembali mampir di apartemennya Joe menjalani hari-hari seperti biasa. Namun masalah yang sebenarnya masalah barulah hadir, di mana Beck telah menemukan barang-barang rahasia Joe saat Joe keluar yang ia taruh di atas loteng toilet. Begitu terkejutnya Beck melihat isi kotak itu, ia melihat ponsel lamanya, ponselnya Benji, bahkan pakaian dalam milik Beck. Bukan cuman itu, Beck juga melihat gigi manusia yang tak lain itu pasti giginya Benji. Hey, Beck? Yeah. You think it's something you ate?
What happened? Oh, Let me see. Back is shaking. I'll call you later. Totally freaking out. Something about her. Move. Karena Joe sudah tidak lagi memiliki alasan apapun terhadap apa yang dilihat oleh Beck, Ituner pun dirinya langsung mengurung Beck pada ruang bawah tanah toko buku miliknya. Dan disinilah kita mulai melihat sisi paling buruk si Joe, di mana Beck juga telah menyadari jika si Joe ini mempunyai kelainan jiwa, tidak ada bedanya dengan seorang psikopat. It's done for you. Shit, Beck, that's right. No, Beck. Please calm down. But it was the cold you loved. Sweeter goosebumps as Prince Charming. But the stories were in you, deep. When would he come? Psychotic asshole. Wait, no, I know you're right. So you can get out of the goddamn kid. These have been selling like crazy. Enjoy the book. She was really good. I'm so sorry. Lalu di akhir kisah yang rumit ini, Joe telah membunuh Beck, di mana sebelum Beck wafat ia sempat menulis seluruh kisah hidupnya pada saat awal pertemuannya dengan Joe, hingga ia menemui dirinya terkurung dalam ruang kaca bawah tanah ulah dari Joe sendiri, di mana seluruh tulisan kisah Beck itu telah dikemas dalam bentuk buku oleh Joe. Diminati banyak orang, membuat Beck terkenal dalam kepergiannya. Ini merupakan akhir dari kisah cinta mereka, cinta yang rumit, kejam, bahkan berdarah-darah. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga selipkan kata-kata mutiara menurut versi kalian. Selamat bersua kembali.